uh, cover raincoat untuk tank bag 7 gear sudah siap saya pakai. Jadi saya tidak khawatir lagi masalah basah atau tidaknya. Oke, udah ditutup. Ya, tinggal dikencengin aja. Sedangkan untuk tas Respiro Tourmaster ini memang waterproof duffel bag. Jadi saya pun tidak perlu khawatir. Sementara saya pakai jaket kontin, ya, jaket kontin apa namanya? Mana dia punya labelnya? Susah bener. Jaket kontin Orisis LA juga saya tidak perlu masalah. Mungkin kita lihat dari kaca spion aja. Seperti ini, bro. Oke, itu dia kontin. Ya, bro ya. Oke, saya siap lanjutkan perjalanan di tengah suasana yang hujan atau gerimis ini. Terasa tangan saya mulai menggigil, beku. Saya harusnya memakai sarung tangan yang tebal, cuman ada di tas duffel ini, jadi agak repot. Saya pakai aja dulu yang sekarang, seadanya yang saya pakai. Tapi ini terasa dingin, apalagi bolong kayak gini untuk perjalanan berikutnya di tengah suasana gerimis. Don't urin. Jangan kencing sembarangan maksudnya. Oke. Nah, denda tadi ada angkanya 500 kalau tidak salah. Leh 70 kilo lagi sampai 70 kilo tempat penginapan, yaitu di Leh Ladah. Oh, pemandangannya luar biasa. Rute kita sebenarnya ini arah balik. Kemarin datang ya dari arah sana, sekarang saya arah pulang. Jadi ya, ini rute balik aja. Mungkin dalam video kemarin tidak terlalu lengkap, dan mungkin video ini bisa melengkapi pemandangan atau situasi perjalanan saya ini. Video saya mungkin akan banyak, jadi kan saya pecah-pecah dalam beberapa part atau bagian. Jadi kalau bro sudah menonton rekaman video ini, untuk selanjutnya bro harus melihat video berikutnya atau video sebelumnya, karena videonya memang banyak nih, bro. Saya perjalanan panjang. Saya berada di India ini lebih kurang untuk selama lebih kurang 8 hari. Jadi ya silakan kalau mau menikmati perjalanan saya selama di India. Nah, inilah bro situasi jalan yang sangat risky atau sangat berbahaya. Itu batu-batu ada di tengah jalan ini. Jadi kita jangan sampai fatal atau fail melindas batu-batu di tengah jalan ini. Salah satu jembatan dengan sungainya. Ada hotel, kantin itu ya, warung kecil lah yang sekedar mau ngopi-ngopi itu. Di sini jarang bro, nggak ada sama sekali, nggak ada warung di tengah jalan. Udah batu, mana ada yang mau buka warung kayak gitu jalanan. Ya mana laku kali jualan di sini, nggak ada yang beli. Aduh. Jadi gini bu, India terkenal sebagai negara yang populasinya tertinggi ya, jadi paling banyak di dunia nih selain Indonesia. Tapi kalau Anda melihat India di tempat yang saya lewati ini, malah penduduknya nggak ada, sepi. Jadi penduduk mereka lebih banyak di selatan. Ini kan di utara, udah di kawasan pegunungan Himalaya. Jadi inilah situasinya. Nggak dikasih. Oke, truk sudah saya lewatin. Beruntung di tikungan tadi. Bunga cakep. Satu-satunya tuh saya lihat di jalan. Wih, melebar. Tikung demi tikungan. Oke, bisa. Oke, terima kasih. Ya, kita bisa mendahului jalan-jalan seperti ini.
Drive slow. Oke, oke. Dia mengingatkan saya untuk lebih pelan-pelan. Wih, mantap. Oke bro, motor ini di gigi 1, 2 merembet nih, nggak bisa RPM tinggi. Jadi ya maklum lah, motor untuk main di jalur-jalur tanah ini mantep nih. Oke, kita harus benar-benar nikmati ya dalam berbagai irama kecepatan ya. Irama kecepatan ada yang pelan, sedang, atau cepat gitu. Merasakan sensi berkendara naik motor Royal Enfield Himalayan ini. Jadi di tengah kawasan bukit-bukit gini, ya kita nikmati saja. Tikungan, ekstra hati-hati, tajam, klakson. Ya, oke. Oke bro, lama-lama bosan juga kan lihat pemandangan ini? Pasti dong. Ya, kalau begini-begini selama 1 jam, 2 jam ya bosan juga. Oke, kita lihat lagi pemandangan yang berbeda ya. Kabut bro, yang pasti dingin. Aduh, menggigil. Aduh, tahan aja deh. Aduh, kita melewati jalan tikungan naik bukit gini dengan pemandangan ke bawah. Dan banyak kendaraan di sini, kendaraan namanya kontrak carrier, jadi sewa ya, kendaraan angkutan. Rata-rata Innova, tuh Innova. Mereka liar juga bawa mobilnya ini, jadi kita harus hati-hati. Satu hal yang saya tahu, mereka tuh anti disalip. Waduh, melebar jalan. Jadi bisa disalip, syukur-syukur mereka kasih jalan. Nih, yang di depan termasuk kenceng nih, nggak mau disalip deh. Oke, lihat pemandangan ke bawah aja dulu. Lihat pemandangannya. Wis, ya, mungkin gambar masih bisa tercover ya dengan suasana kabut gini. Karena motor ini bisa masuk ke tanah, ya kita masuk tanah lah. Oke, masih ada 2 mobil di depan. Coba kita dahului mereka. Ya, ini seninya solo riding. Kecepatan tergantung kita mau cepat atau lambat. Ya, kita juga nggak perlu lihat teman kita di belakang atau gimana ya. Tapi itulah salah satu kenikmatan kita yang atur kecepatan. Kalau kita group riding, kita harus tentu harus toleransi kita harus tinggi. Kita sepakat untuk melihat teman kita yang di belakang jika ada trouble, jika ada masalah ataupun minta minum, makan, mau merokok, kita pun harus ikutin juga, sesuaikan atau kondisikan dengan teman-teman juga. Ya itu aja bro, bedanya antara solo riding sama group riding. Saya lebih suka solo riding karena saya lebih suka mengatur kecepatan saya sendiri. Dikasihkah jalan? Ya nggak kasih. Kita main tanah deh. Aduh, benar kan? Untung ada sisi kanan masih bisa bro. Jadi kita aja harus pinter juga dahulinya sama dia sampai aman, baru kita ambil. Oke, ini aman. Ya, salju kardunglah di atas sana bro. Kita akan lewatin yang di tinggi sana tuh, 18.000 feet lebih, 18.000 kaki. Gimana pemandangannya, bagaimana teman-teman? Bosan nggak? Aduh, saya udah kehabisan suara nih bro. Menggigil. Stop voice check North Pulu. Oke, kita pelan-pelan. Ya, ini bisa buat istirahat. मैं तुम्हारे आधे घंटे बाद मैं निकला हूँ तो मेरे 15-20